Bertempat di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jajaran direksi dan pimpinan staf PT Kelola Mina Bumi atau KMB beserta rombongan Wakil Menteri Desa RI Budi Ari tiba di restoran Sinta Cugenang untuk beristirahat dan akan melakukan perjalanan peninjauan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk budidaya dan pengembangan bawang putih oleh PT Kelola Mina Bumi di Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tahun 2020-2021. Dengan berlangsungnya dan dilaksanakan panen bawang putih oleh Wakil Menteri Desa RI Budi Ari beserta direksi dan pimpinan PT Kelola Mina Bumi nampak bersemangat untuk menambah modal lebih besar penanaman budidaya dan pengembangan bawang putih tersebut. Menurut Wakil Menteri Desa RI Budi Ari, setelah melakukan peninjauan sentra produksi bawang putih, budidaya dan pengembangan bawang putih Indonesia masih mengimpor 600.000 ton per tahun adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian dan perdagangan. Bermaksud untuk berperan secara aktif untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dan Indonesia sebagai negara agraris, Indonesia rutin melakukan impor bawang putih setiap tahun. Dengan berakhirnya peninjauan budidaya dan pengembangan bawang putih, Wakil Menteri Desa RI beserta rombongan kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju ibu kota. Misa Selvia Nurani, Cipanas TV, melaporkan. Pak Kadis, ini Pak Kadis. Siap. Pak Kadis sehat langsung, anti kolesterol. Pak Kadis langsung dari tinggal kulit dari kupas Pak Kadis. Minumannya panas. Itulah. Panas lebih seger. Sehat memang bawang putih sehat. Ya, weh. Buat habis pertanian. Kabupaten Cianjur. Tokadi di sini ke Tokadi. Tokadi. Tokadi ini ayo. Kita sama-sama. Kita ngobrol aja ya. Yuk. Selamat sore. Saya sekarang berada di sini. Bawa ya, bawa ke rumah ya. Kita pelajari ya. Bawa aja ribet. Di rumah lebih parah. Jadi mungkin hasil kita juga mungkin dianggap akan rencananya ditawarkan ke impor Bang. Ekspor Pak. Bang Ade, untuk habis makan ini bawang putih langsung teler. Pedesan ya? Tinggi. Pak, sana kali. Banyak Pak, Cianjur Pak. Iya. Cianjur banyak. Karena kalau kita impor 600.000 ton, kalau 1 tahun bisa 12 ton, bawang putih artinya kita perlu 50.000 hektar. Iya kan? Nasional perlu 50.000 hektar tanam bawang putih kan kita. Supaya kita swasembada bawang putih. Kalau Jawa Barat mungkin bisa cuma 10.000 hektar gitu atau 5.000 hektar ya. Misalnya daerah lain, Jawa Tengah, Jawa Timur yang daerah-daerahnya kan 1.200 ya. Iya, Ketinggiannya 1.200 ini. enak udaranya kan? Ya. Memang rencana pengembangan Pak Wamen kita ini di 7 kecamatan Pak tersebar. Di Ya seluruh karena lahannya kan harus lahan tinggi. harus dataran tinggi. Ya di atas 900 ke atas. 900 ke atas. Direkomendasi sama beliau juga. Sesuai rekomendasi dari dinas ini. Habis pertanian Cianjur. Iyalah. Kalau yang merekomendasi kepala dinas yang lain ke bidang yang lain saya nggak percaya. Kalau Kabit harusnya oke loh. Habis pertanian kan. Dan komunikasi kita cukup baik Pak. Cukup baik. Pertanian. Terus gini Pak, mohon izin di internet bahwa memang di program Kementerian Pedesaan itu kan ada beberapa program barangkali Pak, yang antara misalnya olahraga kan, terus pengembangan usaha tani, terus kemudian BUMDes, kemudian juga ada untuk pembuatan embung. Nah kalau boleh barangkali kami usul, sok Pak Kepala Desa aja yang ngomong. Kita butuh, sebetulnya butuh. Hanya kita kan nggak mau
menjadi masalah baru, Pak. Kemarin itu sebetulnya sudah kita di APBD, Pak. APBD. Untuk embung ini kita sudah dianggarkan 400 juta. Hanya karena keadaan kita lagi pandemi gini, akhirnya yang tadinya APBD sudah jadi di perubahan dibagikan dulu. Ya. BLT dana desa dulu ya. Nah, gitu. Kita tahu ini penyakit pandemi nggak ada yang pengen. Siapa sih yang undang pandemi COVID-19 ke semua juga nggak ada yang merencanakan, Pak. Jadi semua dia realokasi namanya kan. Nggak cuma desa, seluruhnya departemen apa provinsi direfocusing, realokasi. Karena yang penting kita rakyat selamat dulu dong. Iya kan? Kalau embung kan bisa bukan nggak perlu, tapi bisa ditunda. Tapi orang makan, rakyat susah kan harus duluan dong. Betul nggak, Pak? Jangan sampai warga di desa Bapak kan ada yang susah nggak bisa makan. Itu kan. Jadi fokus pemerintah kan arahnya itu. Karena saya kalau ketemu teman-teman perangkat desa atau teman-teman daerah, setiap saya kunjungan saya bilang, namanya APBN kan, yang sumbernya APBN selalu kan mengikuti program pemerintah pusat. Nah ini kan kita negara. Yang namanya negara kalau kena kan nggak boleh. Jawa Barat aman, yang lain kena tetap aja kita harus pikirin kan. Jawa Barat, Cianjur sedikit. Cuman kalau tetap daerah lain kena kan mesti kita pikirin gitu. Jadi kita mikirnya kan satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kenapa yang bisa dipercepat itulah. Siap. Gitu. Yang penting BLT dana desanya lancar nggak? Lancar. Berapa orang yang ini? 318. Banyak juga ya? Banyak. Kita pakai pola maksimal. 600.000. Persen dari dana desa. Yang penting nggak ada yang protes kan? Nggak ada. Kita hampir 1 miliar dibagikan untuk 6 bulan. Oh iya. Yang penting rakyatnya, warganya bisa makan dulu. Jangan kita mau bikin rencana apa rakyatnya. Maksudnya Pak Wamen ini di luar dana desa mungkin ada embung. Nah itu makanya jadi biar bisa dikontrol. Air udaranya enak ya, nggak terasa nih. Seger ya. Ya barangkali kalau sudah Pak Menteri mungkin kami sebagai warga di sini juga atas nama kami mengucapkan terima kasih. Oh iya. Ntar saya sering lah kesini kan dok. Siap Pak. Cianjur teh ya kan. Kan beda-beda tipis sama Bogor. Iya. Nggak terasa lah kalau dari Jakarta. Pak Des, sukses. Harus sih. Nanti maju tuh. Insya Allah. Di Cianjur masih banyak desa berkembang. Statusnya Masih banyak. harus kita tingkatkan. Sinyal oke nggak coba cek? Nah ini yang jadi masalah sinyal ya. Belum ada. Belum ada tower. Di desa ini nggak ada tower. Nggak ada. Oh bahaya ntar Pak yang tadi tuh saya minta. Supaya desa-desa yang belum punya akses internet di Excel bagus ya. padahal kan udaranya enak. Bro, gue jangan difoto. Wamen aja. Ya. Gimana Bang? Ya, dari mana? Kan tadi kita lihat apa sentra produksi bawang putih. Iya. Ingat loh, bawang putih Indonesia masih impor 600.000 ton per tahun. Jadi ini sekaligus substitusi impor. Jadi kita nggak impor supaya ngabisin devisa kita, dolar kita. Tetapi desa ini juga bisa menjadi eksportir nanti, eksportir bawang putih karena kualitas bawang putih kita luar biasa dibanding negara-negara lain. Jadi kita harus dukung desa yang produktif untuk tantangan masa depan bangsa kita. Karena desa-desa yang produktif, desa-desa yang mampu menghasilkan produk-produk yang bisa dijual ke pasar, baik ke pasar internasional, itu juga otomatis akan meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat desa. Begitu. Kendala masih impor apa sih? Loh, karena kita nggak punya. Kebutuhan kita jauh lebih banyak dibanding apa yang diproduksi. Dan itu yang kita jawabannya apa? Ya kita meningkatkan produksi bawang putih kita supaya kita nggak impor. Kalau impor berapa devisa yang kita habiskan untuk impor bawang putih? Padahal kita bisa produksi sendiri. Bawang putih produk komoditas yang sangat berguna bagi kesehatan kita semua. Saat ini Indonesia masih impor 600.000 ton bawang putih per tahun. Berapa devisa yang kita keluarkan untuk itu? Karena itulah kita mendorong agar seluruh desa di Indonesia bisa memproduksi bawang putih sehingga
ketergantungan kita akan impor bawang putih akan hilang. Kita harus waspada bawang putih. Desa maju Indonesia maju.